نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، سنقرأ إن شاء الله نشرح كتاب أقصر المختصرات ابن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له. Dan kita sudah sampai ke Sunan al-Iktisal. يقول رحمه الله تعالى: وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة وداع ومبيت مزدلفة ورمي جمار. ثم ذكر مسائل أخرى رحمه الله تعالى وغفر الله له. Kita lanjut insyaallah dari Aqsar Mukhtasarat dan kita sampai ke hukum mandi yang sunnah. Setelah kita sebutkan barakallahu fikum beberapa hal yang terkait dengan hukumnya mandi sebelumnya, kita akan insyaallah masuk di majelis ini di al-aghsal mustahabbah, mandi yang sunnah, mandi mustahab. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa sunnah li jum'atin. Maknanya adalah yang beliau sebutkan di sini bahwa di madhabnya Hanabilah ada 16 hukumnya mandi yang jatuh hukumnya pada sunnah. Qala li jum'atin, yang pertama adalah yang beliau sebutkan yaitu mandi untuk hari Jum'ah. Ya rahimakumullah, yaqul li jum'atin, berarti menurutnya beliau rahimahullah ta'ala mandi Jum'ah itu sunnah dan mustahab. Dan ini jelas untuk laki yang wajib bagi dia pergi ke Jum'ah. Tidak wajib bagi wanita yang tidak pergi ke Jum'ah. Tidak wajib bagi musafir yang tidak mau pergi salat Jum'ah. Dan juga tidak dianjurkan bagi anak kecil. Jadi saya katakan wajib, baik sunnah atau wajib, tidak sunnah. Tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mau ikut Jum'ah. Yang mau ikut Jum'ah itu dianjurkan untuk mandi sebelum pergi ke Jum'ah. Jadi perempuan tidak perlu dia mandi di hari Jumat. Sama juga anak kecil, sama juga orang sakit, sama juga musafir. Tidak perlu dia mandi untuk hari Jumat. Jadi tidak ada niatnya mandi untuk hari Jumat karena hukumnya mandi untuk hari Jumat, untuk salat Jumat bagi orang yang pergi salat Jumat. Dalilnya masalah ini adalah, hukum ini adalah hadis masyhur, hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sahihain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ghusl yawm al-jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Ghusl yawm al-jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Mandinya hari Jumat itu wajib bagi
kullu muhtalim bagi orang yang sudah dewasa, yang sudah baligh. Mandinya hari Jumat wajib bagi untuk seluruh orang yang sudah baligh. Dan juga hadis Ibnu Umar as-Sahihain, "Idza jaa ahadukum Jumu'ah falyaghtasil." Jika ada di antara kalian datang ke Jumu'ah, yaitu datang ke masjid untuk salat Jumu'ah, maka hendaklah dia mandi. Hendaknya dia mandi. Ini dua hadis pada asalnya adalah ada perintahan. Yang pertama adalah jelas mengatakan wajib dan sunnah. Tapi kenapa beliau ya rahimahullah wa ta'ala di sini mengatakan mandi Jumat itu sunnah bukan wajib. Padahal lafaznya hadis tadi ghusl Jumat wajib. Sama juga hadis Ibnu Umar, "Idza jaa ahadukum Jum'ah falyaghtasil." Ada perintahan jika ada di antara kalian mau datang hari Jumat, mau datang ke Jumat, maka hendaknya dia mandi. Lafaznya adalah perintahan, pada asal perintah adalah wajib. Para ulama rahimahullah wa ta'ala termasuk Hanabilah yang mengatakan bahwa ghusl Jum'ah itu tidak wajib, hanya mustahab sebagaimana pada Hanabilah di sini. Kata mereka ada beberapa hadis yang mengalihkan dari lafaz dari hukumnya wajib menjadi sunnah. Termasuk hadis masyhur Hasan an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. Nabi SAW, barang siapa yang berwudu di hari Jumat itu bagus, dan barang siapa yang mandi itu lebih utama. Itu lebih utama. Jelas dalam hadis ini tidak mewajibkan mandi Jumat, bahkan mencukupi untuk wudu saja. Hanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang mandi itu lebih utama. Lebih utama berarti bukan wajib. Sama juga hadis Abi Hurairah al-Imam Muslim, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu bil jum'ah." Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu dan dia bagus wudunya, dan kemudian dia datang ke Jum'ah. Ya Rasulullah hanya mengatakan barang siapa yang berwudu. Jadi dua hadis ini para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa mandi Jum'ah itu sunnah mustahab, bukan wajib. Bukan wajib. Dasarnya adalah dua hadis ini yang kita telah sebutkan. Sama juga hadis man ghassala wa ghtasal wa masya wa lam yarkab. Baik, ya rahimakumullah, madhabnya jumhur, madhabnya masyhur Hanabi rahimahullah wa ta'ala bahwa mandi Jumat adalah sunnah bukan wajib. Ada riwayah dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa ta'ala bahwa mandi Jumat itu hukumnya adalah wajib. Dan ini pilihannya juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa ta'ala. Pada mereka menguatkan dalil yang pertama. Dalilnya Ibnu Khudri, sudah Nabi SAW, Muslim Jum'ah wajib, mandi Jum'ah wajib. Dan juga Ibnu Umar yang ada perintahan, bal yaghtasil. Maka riwayat yang kedua itu mengatakan bahwa mandi Jum'ah hukumnya adalah wajib. Jelas insyaallah, kata mereka ini lebih jelas daripada dua hadis yang dikatakan bahwa mengalihkan dari wajib ke sunnah. Jadi riwayat dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib dengan dasar dua hadis yang tadi karena jelas. Baik, ada juga madhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim, mereka mengatakan tidak bisa mengatakan wajib secara mutlak, tidak bisa mengatakan sunnah secara mutlak, dirincikan. Mereka mengatakan harus dirincikan. Barang siapa yang ada baunya tidak sedap, maka wajib bagi dia mandi. Wajib bagi dia mandi sebelum berangkat ke masjid salat Jumat.
Adapun barang siapa yang bersih, mungkin dia mandi sebelum mandi mungkin jam 9, mandi segar, mandi pergi ke kantor, dan dia tinggal di kamar yang ber-AC, intinya tidak ada bau di badannya, maka jatuh pada pada dianya hukumnya mustahab, bukan wajib. Bukan apa? Bukan wajib. Ini Syekhul Islam Taimiyah Qayyim rahimahullah taala. Ini wallahu a'lam madhab yang lebih kuat, karena dengan pendapatnya ini kita akan menggunakan seluruh hadis yang tadi yang mengatakan usul Jum'ah wajib. Dua hadis yang tadi itu kita katakan wajib bagi orang yang ada bau di tubuhnya. Kita katakan mandi Jum'ah itu sunnah dengan dua hadis yang selanjutnya, hadis Samurah dan Abi Hurairah. Kita katakan sunnah bagi orang yang memang tidak bau badannya. Jadi dengan madhab ini kita gunakan seluruh hadis yang tadi. Empatnya kita bisa gunakan. Ini lebih kuat wallahu taala alam shawab. Ia menguatkan juga hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, bahwa Aisyah ceritakan bahwa dahulu dahulu para sahabat Rasulullah mereka bekerja sendiri, tidak ada budak, mereka kerja sendiri. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, wa kanu idza rahu ila al-jum'ah rahu fi hay'atihim faqila lahum la ightasaltum. Dan mereka para sahabat mereka sendiri yang kerja di sawahnya atau semisalnya, kata Aisyah, dan mereka ketika pergi ke Jum'ah, mereka pergi dalam keadaan hayanya mereka, dalam keadaan tidak menggantikan baju, tidak mandi, ya langsung dari kerja ke masjid. Maka maka dikatakan pada mereka, lau irtasaltum, lebih baik kalian mandi, atau mandi itu lebih baik. Jadi dalam hadis ini menjelaskan sebabnya disuruh sahabat mandi itu karena sebagian dari mereka jika berangkat ke masjid tidak sempat mereka mandi karena langsung dari kerja ke masjid, maka ada baunya peringatan, maka disuruh mandi. Karena itu Syekhul Islam Qayyim dan Ibnu Qayyim mereka mengatakan wajib jika ada bau peringatan, dan sunnah jika tidak ada bau, lebih bagus mandi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua yang hukumnya sunnah, mandi sunnah, yang pertama mandi sunnah adalah Jumu'ah. Untuk Jumu'ah, dan telah kita sebutkan kapan menjadi wajib, kapan menjadi sunnah. Madhab masyhur Hanabilah sunnah, riwayat an Ahmad wajib. Syekhul Islam Taimiyah Qayyim beliau rincikan. Mandi yang kedua yang sunnah yang beliau sebutkan di sini, qala wa'id itu mandi untuk hari raya, mandi untuk berangkat salat di hari raya, baik salatnya di musalla itu yang sunnah atau misalnya salatnya di masjid, tetap hukumnya adalah sebelum berangkat ke salat hari raya itu dianjurkan untuk mandi, baik hari raya Fitri atau Al-Adha. Jawab jelas. Dalilnya mereka adalah rahimahullah taala hadis tetapi lemah Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil yaum al-fitri wa yaum al-adha, rawahu Majah. Kata beliau, kata Ibn Abbas, bahwa Rasulullah dahulu mandi di hari Fitri dan di hari Adha. Kami hadis ini lemah, ya. Allahu a'lam bishawab. Ada dua riwayat dari hadis ini, tetapi tetap duanya lemah, tidak kuat. Tetapi yang menjadi hujjah di sini wallahu a'lam dua hal. Yang pertama adalah al-qiyas. Kiaskan hari Jumat, dikiaskan dengan hari Jumat. Jika untuk hari Jumat karena banyak orang berkumpul dan keluar baunya tidak sedap bagi orang yang tidak mandi,
maka dianjurkan di hari Jumat mandi, sama juga dianjurkan di hari raya, salat hari raya mandi, karena sama keadaannya dengan hari Jumat. Banyak orang yang berkumpul di salat hari raya. Insyaallah ini jelas, dan telah datang asar yang sahih dari Ibnu Umar dari Imam Abdul Razak rahimahullah, bahwa beliaunya mandi untuk berangkat salat hari raya. Baik, ini insyaallah jelas. Baik, ini yang kedua. Mandi sunnah yaitu untuk salat hari raya, baik hari raya Adha atau Fitri. Kapan kapan dianjurkan mandi untuk salat hari raya? Sama para ulama mengatakan lebih bagus mandinya untuk hari raya, boleh setelah fajar, boleh sebelum berangkat ke hari raya, sama waktunya mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat, ya, mandinya bisa mandi setelah salat subuh, bisa mandinya setelahnya, mungkin kalau jamnya kita jam 9, jam 10, atau lebih bagus ketika mau berangkat ke masjid, mandi supaya segar dan tidak ada bau sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, mandi sunnah yaitu kalau kusuf wa kusuf syams. Ya. Yang ketiga kusuf syams. Dan yang keempat istisqa. Istisqa ini yang keempat. Jadi yang ketiga sama yang keempat istisqa. Jelas istisqa adalah meminta turun hujan ketika dikumpul dengan imamnya kaum muslimin atau dengan imamnya masjid, seorang yang di kampung kota berkumpul di satu tempat, berkumpulnya mereka dan salat istisqa. Dalilnya mereka adalah rahimahullah ta'ala kiaskan dengan hari Jumat dan hari raya. Disebabkan, perhatikan, karena para Hanabilah memiliki kaidah. Kaidahnya yaitu kata mereka seluruh ijtima', seluruh keadaan perkumpulan kaum muslimin untuk beribadah, perkumpulan kaum muslimin untuk beribadah seperti tadi hari Jumat, seperti salat hari raya, dan mereka mengkiaskan salat khusyuk dan istisqa. Mereka mengatakan seluruh perkumpulan kaum muslimin dianjurkan mandi sebelumnya. Kata mereka supaya berangkatnya ke tempat perkumpulan kaum muslimin tidak bawa bau yang tidak sedap. Ini faidahnya Hanafi rahimahullah ta'ala, karena itu mereka mengkiaskan seluruh hari ini dengan kias hari Jumat dan hari raya, karena telah sahih dalilnya di hari Jumat, dan juga telah asarnya di Umar sahih di hari raya. Mereka mengatakan ini karena kaum muslimin telah berkumpul, maka dianjurkan mandi. Kata mereka ini, maka seluruh keadaan berkumpul kaum muslimin dianjurkan untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun sebagian ulama mengatakan sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kusuf, dan keadaannya pergi ke kusuf syams dengan keadaan buru-buru, sehingga tidak ada waktu untuk mandi. Tidak ada waktu untuk mandi, sebagaimana Ibnu Abbas sahihain, Rasulullah buru-buru pergi mengumpulkan seluruh muslimin dan salat kusuf syams, tidak sempat beliaunya mandi. Ini dengan rahimahullah mengatakan inilah hujjah bahwa tidak dianjurkan mandi untuk kusuf. Sama juga istisqa. Pada dasarnya istisqa itu seorang muslim, kaum muslimin
pergi salat istisqa meminta turun hujan, istisqa turun hujan, meminta turun hujan. Salat istisqa itu pada dasarnya dengan tadallul, dengan khudu', tidak tidak dengan apa mengindahkan diri dengan berhiasan, menggunakan baju bagus, tidak. Sebaliknya malah dengan pakaian yang biasa meminta dari Allah Subhanahu wa taala dengan khudu' dan tadallul. Wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, mandi sunnah yang kelima, yaitu kata beliau rahimahullah junun wa ighma. Yang kelima junun, yang keenam ighma. Junun kita ketahui, junun yaitu bagi orang yang menjadi gila dan sadar setelah gila. Ya, mungkin minum obat sehingga hilang akalnya, mungkin dia ditabrak atau jatuh sehingga hilang akalnya sebentar, kembali lagi sadar, maka dianjurkan di mazhab Hanabilah mandi. Sama juga ighma. Ighma itu pingsan. Ketika pingsan, ada orang berangkat ke masjid pingsan, maka dianjurkan apa? Maka dianjurkan mandi walaupun tidak mau salat. Ya, bukan tadi saya contohkan orang berangkat ke masjid, bukan. Kalau berangkat ke masjid nanti harus wudu karena ighma itu menghilangkan akal. Terus bagaimana kita sebutkan kemarin di hal sebabnya membatalkan wudu adalah hilang akal. Ini orang ighma pingsan walaupun di rumah, walaupun tidak mau berangkat salat, walaupun tidak mau salat. Ada orang yang tiba-tiba gila karena sebab tadi jatuh, ditabrak, minum obat atau apa, dan sadar, dianjurkan mandi. Walaupun dia di rumah terus. Sama juga ada orang yang pingsan, jatuh, jelas pingsan. Setelah pingsan dia sadar lagi, ya, dianjurkan dia mandi. Jelas ini. Baik. Dalilnya para Hanabilah rahimahullah taala, mereka mengatakan dalilnya adalah hadis sahihain, hadis Aisyah ketika Rasulullah SAW sempat pernah pingsan. Ketika di hari terakhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia, beliaunya sakit sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, apakah orang sudah salat? Maka dikatakan belum. Mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah meminta disiapkan air wudu. Beliau meminta disiapkan air, ya, bukan air wudu, air. Maka beliau mandi. Maka beliau apa? Mandi. Ketika beliau berdiri mau pergi salat, maka beliau pingsan. Setelah pingsan beliau sadar, maka beliau mandi. Beliau apa? Mandi. Dalilnya mereka ini bahwa ketika beliau mandi, setelah itu beliau pingsan, setelah itu beliaunya tetap mandi. Padahal sebelumnya sudah mandi. Beliaunya ketika sadar setelah pingsan, beliau apa? Mandi juga. Rawah Bukhari wa Muslim. Baik, ini dalilnya Hanabilah rahimahullah ta'ala terkait dengan mandi sunnah ketika orang pingsan setelah sadar setelah pingsan. Adapun dalilnya bagi orang yang hilang akalnya dan sadar, kenapa dianjurkan juga mandi? Kata mereka ini dengan kias, dikiaskan dengan pingsan. Jika pingsan saja dianjurkan, sunnahkan bagi orang yang pingsan dan sadar mandi, apalagi yang hilang akal yang menjadi gila dan dia sadar, balik lebih aula, lebih utama dianjurkan dia juga mandi. Baik, ini dalilnya mereka rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana yang kita tadi bacakan, beliau mengatakan apa? La ihtilama fihi. La ihtilama fihi. Maknanya la ihtilama fihi yaitu la ihtilama fihi maknanya jika orang menjadi gila dan di waktu dia gila atau pingsan, di waktu dia pingsan, dia keluar air maninya, ya,
ketiduran, pingsan dan keluar air maninya karena dia gila, ternyata keluar keluar air maninya, atau pingsan keluar air maninya, maka jelas ini diharuskan mandi, wajib apa? Mandi. Beda ya. Jadi gila sadar, pingsan sadar, sunnah mandi. Tapi gila sadar, pingsan sadar, di waktu dia gila, di waktu dia sadar, di waktunya dia pingsan, ya belum sadar ini, keluar air maninya, maka hukumnya jelas ini harus mandi sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, termasuk sebabnya mandi sebab ketiga yang disebutkan, yaitu apa? Yaitu al-ihtilam. Itu apa? Al-ihtilam, keluar air maninya. Sebab apa yang pertama? Keluar apa? Air mani. Mengharuskan mandi. Insyaallah ini jelas. Baik. Jadi yang ringkas biar mudah dipahami, jika ada orang gila, jika ada orang tiba-tiba gila karena ada sebab yang saya sebutkan tadi, atau ada orang yang pingsan dengan sebab apapun, setelah mereka sadar, dianjurkan mereka mandi, hukumnya sunnah. Tetapi ketika di waktu dianya hilang akalnya karena gila, atau hilang akalnya karena pingsan, ada keluar air mani, maka wajib bagi mereka mandi. Selanjutnya beliau sebutkan rahimahullah ta'ala yang keberapa nih, ketujuh, yaitu mandi sunnah untuk mustahadah. Untuk mustahadah, untuk setiap salat. Mustahadah untuk setiap salat, yang dimaksud di sini bagi wanita yang kena darah istihadah. Yang telah kita sebutkan dan kita akan rincikan biidznillah bedanya darah haid dan istihadah. Kalau kita sebutkan darah yang keluar dari wanita tiga, haid dan istihadah dan nifas. Kita sebutkan darah nifas itu mudah diketahui karena sebabkan karena melahirkan. Dan haid itu jelas karena ada waktu yang tertentu. Tetapi istihadah tidak ada waktu tertentu. Beda darah haid dan istihadah, yaitu termasuk adalah darah haid di waktu tertentu, 7 hari, wanita mengetahui kapan akan keluar darah haidnya, di hari yang keberapa, ada istihadah tidak. Dan juga ada sebab, ada ciri-ciri yang lain yang tidak pernah kita sebutkan dan akan rincikan, termasuk baunya, termasuk warnanya, termasuk sakitnya. Itu bedanya antara haid dan istihadah. Syahidnya di sini bagi orang yang kena darah istihadah, yang selalu keluar dari dia darah istihadah, darah segar, bukan darah haid yang darah gelap, yang darah bau kental. Darah segar itu istihadah. Ketika wanita kena darah istihadah, selalu keluar darah dari dia, maka para Hanafi mengatakan dianjurkan, mustahab bagi orang wanita yang kena darah istihadah, jika dia mau salat dianjurkan mandi, tidak wajib. Tidak wajib mandi, cukup dia berwudu, dia salat. Walaupun keluar darah darah istihadahnya setelah dia wudu, ya, setelah dia wudu keluar darah istihadah, keluar darah istihadah, boleh dia salat, lanjut dia salat. Jadi keadaannya seperti ini. Misalnya ada wanita masuk waktu salat duhur, dan perempuan tersebut kena darah istihadah, maka para Hanabilah di sini mengatakan mustahab bagi dia apa? Bagi dia mandi. Jika dia tidak mau mandi, mau hanya wudu saja, cukup dia wudu dan salat zuhur. Ini karena keadaannya dia itu seperti orang yang namanya salasul baul atau madza. Salasul baul yang tidak bisa berhenti air kencing. Ya. Jadi keadaannya cukup dia wudu dan salat. Tetapi dianjurkan ketika mau salat, dianjurkan dia mandi. Datang waktu salat asar, cukup dia wudu, salat. Tetapi dianjurkan sunnah mandi. Ini yang dimaksud.
Pada asalnya dalilnya mereka adalah hadis Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh, beliaunya bertanya kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Inni imra'atun mustahadz, fala athhur." Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang mustahadz, yaitu yang selalu keluar darah istihadah. Fala athhur, sehingga saya tidak pernah suci, tidak berhenti, tidak beri darah istihadah. Afada'u salat, apakah saya tinggalkan salat? Apakah saya tinggalkan salat? Karena bertanyaannya dia, beliau menyerangnya seperti darah haid. Darah haid kan wanita tidak boleh salat. Ini dia bukan haid, istihadah. Dia bertanya, apakah saya ketika kena istihadah, apakah saya tinggalkan salat seperti haid? Jawab Rasulullah, la, tidak. Innama dzalika irqun, itu hanya urat yang maksudnya mengeluarkan darah. Walaysa bihaidah, bukan itu haidah. Maka istani bis salat ayyama mahiyadiki, thumma ghatasili wa tawadda'i li kulli salat. Istani bis salat, tinggalkan salat di hari darah haidnya. Haidnya jika darah haidnya harinya berapa hari, wanita mengetahuinya 5 hari misalnya keluar darah haid, maka tinggalkan salat di hari-hari haidnya 5 hari misalnya. Thumma tatasili, baru kemudian engkau mandinya karena berarti darah haid. Wa tawadda'i li kulli salah, dan engkau berwudu untuk setiap salah. Berwudu untuk setiap salah. Ini rawah Ibnu Majah rahimahullah, sahih Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Pada asalnya hadis ini sahihain Bukhari Muslim, tetapi tidak ada lafaznya wa tawadda'i li kulli salah. Tidak ada lafaznya wa tawadda'i li kulli salah. Hanya di riwayatnya Ibnu Majah wa tawadda'i li kulli salat, dan berwudulah setiap salat. Karena itulah sebagian ulama menggantikan ini riwayat syadzah. Syadzah itu tambahan ini tidak sahih, tidak benar. Karena hadis ini pada asalnya Sahih Bukhari Muslim tidak ada tambahan ini. Ada sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang sahihah, riwayat as-siqah, riwayat yang sahihah. Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau rahimahullah bahwa riwayat ini sahihah, wallahu a'lam bissawab. Sama juga hadis Habibah, قال استحيضت 7 سنين فسأل النبي عليه السلام فأمر أن تغتسل وقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. Habibah radhiyallahu taala anha wardaha, pernah beliau selama 7 tahun keluar darah istihadah. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah perintahkan dia untuk mandi dan mengatakan itu adalah urat. Maka Ummu Habibah memahami dari beritahannya Rasulullah, beliau mandi setiap salat. Jadi rahimahullah, ini pada dasarnya hadis ini yang mengatakan, yang menguatkan pada Hanabilah bahwa bagi wanita yang kena darah istihadah bukan darah haid, untuk mandi setiap salat, ya, untuk apa? Mandi hanya sunnah untuk apa? Salat. Baik, sama juga ada riwayatnya Abi Daud, riwayat Zainab, tasli kulli salat, dan Syekh Al-Albani mengatakan ini Habib bin Zainab. Dan juga ada hadisnya Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha, hadisnya Hamna, dan juga hadis yang lain, beberapa hadis yang mana hadis itu kuatkan bahwa perempuan yang kena darah istihadah itu bagi dia, atau harus bagi dia wudu, tetapi dianjurkan sunnah untuk mandi setiap salat. Ada juga rahimahullah dalam hadis Hamna dan Asma, Rasulullah SAW memberikan jalan keluar, yaitu bagi orang yang kena darah istihadah, bahwa boleh dia menggabungkan zuhur dengan asar. Jadi kena istihadah boleh bagi dia sekali mandi dan salat zuhur dan asar jam'an, tetapi tamaman. Jam'an 4 rakaat di waktunya zuhur. Ya, di waktunya apa? Zuhur atau asar. Sama juga mandi untuk salat maghrib dan isya.
3 rakaat dan 4 rakaat. Jelas? Dan mandi sekali untuk salat subuh. Salat apa? Subuh. Jadi dianjurkan mandi bagi orang istihadah ada 2 keadaan. Keadaan pertama untuk setiap salat di waktunya salat. Salat zuhur dianjurkan bagi dia mandi dan salat zuhur. Masuk waktunya asar, mandi dan salat asar. Masuk waktunya salat maghrib, mandi dan salat maghrib. Waktunya masuknya isya, mandi dan salat. Sama juga subuh. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua yaitu boleh dia gabungkan 2 salat yang boleh dijamak. Sekali mandi untuk zuhur dan asar, dan sekali mandi untuk maghrib dan isya, dan sekali mandi untuk salat subuh. Itu semua sunnah. Ya, maksudnya mandinya sunnah. Ingat, wajib bagi dia wudu karena keluar dari apa? Keluar sesuatu dari ahadus sabilain yang kita sebutkan. Seluruh hal yang keluar dari ahadus sabilain membatalkan wudu dan mengharuskan wudu. Jelas? Ya, ini kita telah jelaskan. Ini sekarang terkait dengan sunnahnya. Jika perempuan kena darah istihadah, jika mau salat harus wudu. Tapi dianjurkan sunnah untuk mandi. Dan ingat lagi, jika dia wudu ataupun dia mandi, salat zuhur misalnya, setelah dia mandi keluar tetisan air, tetisan darah istihadah, tetap dia lanjut salat. Tidak harus kembali berwudu karena namanya darah istihadah tidak berhenti. Sama juga tadi yang salasul baul yang selalu keluar tetesan air kencing, dia wudu, setelah wudu dia lanjut salat walaupun merasa keluar tetesan air kencing. Baik, insyaallah jelas. Selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 yaitu sunnahnya mandi, yaitu untuk ihram. Untuk ihram. Ihram baik untuk haji atau umrah, ketika menggunakan pakaian ihram. Ketika mau ihram, maka dianjurkan dia apa? Dia mandi. Sebagaimana hadis Zaid bin Thabit, bahwa Nabi Sallam, bahwa beliau menceritakan bahwa Rasulullah tajarrada li-ihlal fasal. Bahwa Rasulullah mencabutkan bajunya dan beliau cabutkan bajunya untuk ihram dan beliau mandi. Beliau mandi. Baik, rawahu Tirmidzi wa hasan al-Albani rahimahullah taala. Jadi orang yang mau ihram dengan haji atau umrah, baik laki atau perempuan, walaupun perempuan kena haid atau nifas, tetap mereka dianjurkan bagi mereka ketika mau ihram untuk mandi, itu sunnah. Baik, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Asma bin Umais, ketika Asma bin Umais beliaunya nafusat, yaitu apa, melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, dan jelas kena darah nifas, maka Rasulullah SAW merintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardaha, memerintahkan istrinya Asma untuk mandi dan masuk ke ihram. Rawah Muslim. Baik, insyaallah jelas. Yang ke-9 mandi yang sunnah yaitu mandi dukhul Makkah. Dukhul Makkah dianjurkan bagi orang yang mau masuk Makkah, walaupun mandi di ihram, mau masuk Makkah dianjurkan mandi juga. Ya, mandi juga. Baik, ini juga telah datang di Imam Muslim rahimahullah taala bahwa Nabi sallallahu beliaunya mandi sebelum masuk Makkah, dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, beliaunya tidak masuk ke Makkah kecuali mandi sebelumnya. Baik, dan beliau Ibnu Umar mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 hadis ini yang menjelaskan bahwa Rasulullah beliau mandi sebelum masuk Makkah. Dalilnya Hanabilah rahimahullah taala. Tetapi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau yang mendapat katakan bahwa tidak dianjurkan
tidak mustahab mandi untuk masuk Mekah. Kata beliau rahimahullah taala, karena yang dimaksud untuk mandi ketika mau masuk Makkah yaitu untuk membersihkan diri. Dan itu telah terjadi di waktu ihram. Lalu kenapa Rasulullah mandi dua kali ketika ihram dan mau masuk Makkah mandi juga? Kata beliau rahimahullah, kata beliau karena ketika Rasulullah mandi di waktu ihram, mikatnya beliau mikat ahli Madinah, mikatnya jauh dari Makkah. Maka di perjalanannya dari mikat ahli Madinah menuju ke Makkah itu lumayan jauh. Maka Rasulullah maka Rasulullah ingin membersihkan diri sebelum masuk ke Makkah. Jadi ini madhabnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Jadi bagi orang yang mandi untuk ihram dan tidak terlalu jauh tempatnya ihram miqatnya ke Makkah, tidak perlu dia mandi. Atau misalnya dia di mobil AC tidak tidak keringatan, maka tidak dianjurkan juga apa mandi. Tetapi bagi orang yang jalan jauh atau berhenti berapa kali di jalan, ada sebab-sebab yang menyebabkan dia berhenti, maka keringatan, maka dianjurkan dia mandi sebelum masuk Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang ke-9. Yang ke-10 kata beliau haramiha. Haramiha yang dimaksud di sini adalah ketika mau masuk di haramnya Makkah. Ya, di haramnya apa? Makkah. Ini manhabnya Ahmad rahimahullah taala, tetapi sebagian ulama wal Hanabilah seperti Al-Muwaffaq rahimahullah taala, beliau tidak memasukkan mandi ini dalam mandi sunnah. Selanjutnya adalah mandi wukuf di Arafah. Yang ke-11 mandi wukuf di Arafah. Mandi wukuf di Arafah itu dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu warḍah, dari Imam Malik, bahwa Ibnu Umar dahulunya beliau mandi ketika beliaunya ihram sebelum masuk ke ihram, untuk ihram dan juga untuk masuk Makkah, dan juga di waktunya beliaunya mau wukuf di Arafah. Jadi hadis atau asar Ibnu Umar عند Imam Ibn Abi Shaybah, beliaunya bahwa Ibnu Umar mandinya ada 3. Mandinya ihram, mandinya masuk Makkah, dan mandinya wukuf di Arafah. Ini dalilnya para Hanabilah rahimahullah taala. Dan mereka mengatakan jika telah datang sama bahwa Ali bin Abi Thalib dari Mas'ud, mereka juga mandi ketika mau wukuf di Arafah. Ingat bahwa kaidahnya Hanabilah seluruh perkumpulan beribadah dianjurkan mandi. Baik, ini kaidahnya mereka rahimahullah taala. Ini madhab Hanabilah rahimahullah taala wa rahimahullah. Syekhul Islam Taimiyah, ada yang menukil dari Syekhul Islam Taimiyah bahwa dianjurkan untuk mandi di Arafah, ada yang menganjurkan bahwa tidak perlu mandi di Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Wal aqrab wallahu a'lam, yang dekat wallahu a'lam, seperti apa yang kita sebutkan tadi. Jika merasa ada bau yang tidak sedap dan sempat mandi, bagus dia mandi. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya adalah mandi sunnah, yaitu tawaf ziarah. Tawaf ziarah, tawaf ifadah, dan selanjutnya juga tawaful wada', tawaful wada', dan juga selanjutnya mabit di Muzdalifah. Ini kita gabung semua. Yang selanjutnya juga rami jimar. Ini seluruh kata Hanabilah rahimahullah taala dianjurkan atau sunnah bagi orang yang mau tawaf ziarah, waktu ibadah atau wada' atau mabit Muzdalifah atau rami jimar, yaitu kata mereka itu dianjurkan untuk mandi. Apa sebabnya? Dengan kaidah yang tadi. Kaidahnya mereka seluruh berkumpulan kaum muslimin, maka dianjurkan mereka mandi supaya tidak ada bau yang tidak sedap menyakiti selain kaum muslimin yang lain. Baik, ini dalilnya mereka atau kiasnya mereka rahimahullah
taala. Wallahu a'lam bissawab. Seperti yang tadi kita kuatkan dari Syekh Islam Taimiyah, tidak mesti kecuali apa? Kecuali tidak dianjurkan, kecuali memang ada bagai dan sedap baru disunnahkan mandi. Baik, insyaallah yang beliau sebutkan rahimahullah taala ada beberapa usul yang menjadi sunnah. Baik, selesai ini seluruh hal atau jenis usul sunnah yang beliau sebutkan rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu. Ada para ulama yang memiliki pertanyaan, jika misalnya tidak dapat air, apakah dianjurkan tayammum untuk mandi yang tadi itu? Para ulama mengatakan tidak perlu tayammum untuk masuk Makkah, untuk Muzdalifah, untuk perang Jimar. Apa sebabnya? Kata para ulama, karena tujuan mandi yaitu untuk membersihkan, menghilangkan bau keringatan. Kalau tayammum tidak akan menghilangkannya, maka tidak ada hikmah. Wallahu a'lam bissawab. Karena itulah Qudamah rahimahullah taala beliau mengatakan tidak perlu jika tidak bisa mandi sunnah, tidak perlu tayammum. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Mungkin sampai sini barakallahu fikum. Kita akan lanjut. Ada beberapa bahasan yang kita jelaskan di waktu yang akan datang terkait dengan bagi wanita yang rambutnya banyak, apakah ketika dia mau mandi, apakah harus dia buka rambutnya, yang misalnya dia ikat, apakah harus buka ikatan rambut atau semisalnya, atau tidak. Ini insyaallah kita pindahkan ke garis yang akan datang. Ila huna subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.